Sebelum memulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Halo teman-teman, nama saya Desiel dan saya Karen. Kita akan sekolah minggu teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Kita nyanyi bareng-bareng yuk teman-teman. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu baca kitab suci. Kita nyanyi bareng-bareng yuk teman-teman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi anak-anak Indria dan anak-anak Pratama. Saat ini Bu Ati mau bercerita tentang keajaiban janji kelahiran Sang Pembuka Jalan yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci
dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nanti Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka itu, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, mengucapkan syukur pada hari ini Tuhan, kami saat ini boleh bersekolah minggu bersama keluarga kami. Tuhan akan memimpin acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada seorang bapak bernama Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Mereka sudah tua, namun mereka belum mempunyai anak. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet merasa sedih sekali karena mereka belum punya anak. Tetapi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet tidak menjadi kecewa. Dan Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet tetap melayani Tuhan di bait suci sebagai seorang imam. Pada suatu kali Bapak Zakaria mendapat giliran melayani Tuhan di bait suci sebagai pembakar kemenyan. Tugas ini hanya boleh dilakukan oleh seorang imam saja. Bapak Zakaria kemudian masuk di dalam bait suci. Sementara umat Tuhan berdoa di luar. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Zakaria. Nah, malaikat itu berkata, "Jangan takut Bapak Zakaria, sebab
doamu sudah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan kamu beri nama Yohanes. Wah, berita yang menggembirakan bukan? Nah, tapi Bapak Sakaria masih belum percaya. Karena Bapak Sakaria tidak percaya, maka malaikat mengatakan bahwa ia akan bisu, tidak bisa bicara. Nah, Bapak Sakaria akan bisa bicara nanti kalau anaknya sudah lahir. Nah, anak-anak tahu bagaimana rasanya tidak bisa bicara bukan? Siapa yang senang tidak bisa bicara? Nah, pasti tidak senang ya. Anak-anak patut bersyukur pada Tuhan karena anak-anak diberi mulut untuk bicara. Nah, kemudian saat Bapak Sakaria keluar dari bait suci, ia benar-benar tidak bisa bicara dengan orang lain. Ia hanya memberi isyarat dengan tangannya. Semua orang mengerti bahwa Bapak Sakaria pasti sudah mendapat penglihatan di dalam bait suci. Dan benar ucapan malaikat Tuhan tadi. Ibu Elisabet mengandung. Mereka sangat bersukacita dan berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana kelahiran Yohanes Pembaptis? Apakah Bapak Sakaria akan sembuh dari bisunya? Kita akan mendengar lanjutan ceritanya pada beberapa pelajaran ke depan ya. Oke. Nah, sekarang Bu Ati mempunyai ayat hafalan. Terima kasih Bu Ati yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bu Ati. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bersekolah minggu bersama keluarga kami. Berkati teman-teman kami yang mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.